Materi gue hari ini tentang SEO YouTube. Jadi gue harus adil, jangan cuma blog aja dan juga jangan media sosial. Gue ngomong-ngomong soal YouTube, gue mau ngasih sebenarnya ini tutorial sudah banyak banget ya di YouTube-nya juga, cuman gue mau ngambil dari angle yang berbeda. Gimana caranya video lu atau channel lu itu bisa ditonton sama orang luar, seperti pembahasan kita masalah FB Ads dan kemarin juga ads apa lagi tuh, satu lagi gue lupa video yang gue bikin. Kita nyari penonton dari luar karena mereka kalau mereka nonton video kita itu kita dapat CPM-nya lumayan gede kan. Itu yang mau kita ubah. Terutama buat teman-teman ini yang lagi mau ngebangun channel YouTube, teman-teman blogger nih, atau juga lu sudah atau lu juga punya channel YouTube tapi masih terhitung kecil sama seperti gue kayak gini. Nah, supaya untuk kita survive di industri ini, meskipun channel kita kecil, kita coba nyari traffic dari luar negeri, ya kayak Malaysia, Singapura, atau mungkin juga Belanda dan lain-lain sebagainya. Nah, langkah yang pertama biasanya kita itu langsung kita setting dulu dari deskripsi channel YouTube kita, biar emang kalau orang luar negeri nyari itu bisa ngeklik punya kita. Nah, di sini gue kasih nama blog gue itu, channel gue tuh Blog Tips. Itu kan bahasa yang universal kan, orang Indonesia ngerti, orang luar negeri juga ngerti. Blog itu adalah tempat lu untuk menulis segala sesuatu, dan tips itu juga mereka juga ngerti tips. Nah, kalau gue kayak gitu, gue kasih nama channel gue yang emang universal, baik orang Indonesia maupun luar negeri paham. Gue biasanya langsung ke bagian kesesuaikan channel dulu. Kita mau beresin sesuatu dulu di sini. Di bagian info dasarnya ini gue mau beresin dulu nih, di bagian deskripsi. Kemarin gue udah ngasih video lu masalah copy AI kan, artificial intelligence. Itu kita akan gunakan biar kelihatan lebih profesional meskipun channel kita kecil. Gue gunakan di sini copy AI seperti ini, dan gue pilih YouTube channel description, start new project. Ini channel name-nya kita Blog Tips. Blog Tips. Konten lu tuh mau tentang apa? Gue di sini udah ada kan tadi kontennya. Gue tentang SEO, link building, digital marketing, blog, website, dan sosial media. Gue copy. Ini agak panjang sih videonya, jadi agak bersabar ya guys ya. Lagi gue udah lama banget kan gak pernah bikin konten untuk YouTube. Kita kayak gini aja. Ngantuk itu lu mau tone-nya itu, maksudnya gaya penulisannya lu tuh mau friendly atau mau kelihatan lebih profesional, lebih kelihatan ya persuasif dan segala macam. Gue pengen, kalau lu nyari duit di channel ya lu pilih profesional ya, tapi gue pengen kelihatan lebih friendly sama lu pada, jadi ya persuasif aja lah kayak gitu ya. Abis itu klik create content, ditunggu. Oke. Paste. Oke. Gampang kan, kelihatan oke gitu kan. Terus klik publikasikan. Ini kita close aja kan udah pakai. Oke, habis itu klik tambahkan bahasa. Nah, sekarang kita mau translate ini dia ke bahasa Inggris, tapi gue nggak mau ngambil dari Google Translate, tapi gue juga masih menggunakan copy AI. Tapi untuk judulnya tetap sama aja, Blog Tips, kita masukkan. Tapi untuk deskripsinya, yang bahasa Inggris ini, kita akan gunakan bahasa Inggrisnya ya, dari copy AI. Kita copy. Kita pastikan lagi, kita pilih friendly aja. Create content. Hi there. Untuk my channel, this channel buat ini aja deh. Kita ambil yang ini, terus kita ke sini di bagian deskripsinya kita rubah ya.
Kita pastikan, hi there, I am Indra K and welcome to my channel. I am, kasih nama dulu ya, Indra K and welcome to my channel. This channel is all about selling, building your blog and website. I will be sharing bla 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 bla. Klik selesai. Coba kita edit, kita ambil lagi yang bahasa Inggris ini. Nanti buat kita translate. Kita ini Inggris, kita pengen dia ke Melayu karena gue pengen nembak pasar Malaysia mungkin ya. Oke, kita tambahkan dan lu lakukan untuk semua negara yang lu tembak ya. Bla bla bla. Pastikan blog tips. Selesai. Nah, bisa lu tambahkan, gue biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang paling lazim di dunia itu apa sih? Biasanya gue tinggal tambahin nanti Arab, Spanyol, Perancis, Jerman, terus gue tambahin juga Rusia, terus gue tambahin China. Ya udah. Itu bahasa yang di UN kan, di United Nations yang emang dipakai secara global. Nah, gue tinggal tambahin di sini. Oke, simple banget. Itu kita klik publikasikan. Nah, ini untuk di channelnya. Sekarang kita bikin dulu deskripsinya. Deskripsinya ini kita rubah dulu. Kita juga menggunakan ya sama lah. Tadi kita pakai ini konten copy biar kelihatan lebih profesional kayak gitu. Pilih template, gue pilih untuk video channel. Tadi kan deskripsi channel ya, sekarang video description untuk YouTube channel. Nah ini YouTube video description kita pilih biar kelihatan lebih. Meskipun channel kita kecil tuh, tapi kalau udah kelihatan profesionalnya terus sejak dini gitu men. Ini video name-nya apa sih? Gue ambil ya Facebook Ads aja berarti ya. Oke. Kita balik lagi, kita taruh di sini video name-nya Facebook. Di sini juga kita kasih nama Facebook. Oke, video deskripsinya kan friendly ya, gue pengen friendly lah, create content. Kita pakai yang ini aja. Nah, sekarang kita translate ini ke negara-negara yang bakal kita tuju. Diperhatikan ya, kalau saat lo translate ini hashtagnya juga ikut ke bawah ya. Karena hashtag ini nanti dia adanya pada saat orang nonton itu dia ada kan di atas judul tuh muncul hashtag. Jadi harus ikutan di bawah. Nah, kalau ini gue udah kayak gini, gue copy dulu. Sekarang kita mau translate nih. Kita sekarang ke bagian subtitle. Nah, bicara soal subtitle kayak gini, lu nggak asal ini juga ya, nggak asal milih negara gitu, tapi kita milih harus by data. Maksudnya gue tuh akan milih negara-negara yang emang CPM-nya yang gede-gede. Di YouTube Studio itu ada ya. Nah, itu yang kita incer. Bisa lu lihat. Gue close dulu ini. Gue buka dulu handphone gue, YouTube-nya. Nah, ini bisa lo lihat di depan. Ini gue udah buka di Let's View. Jadi dari handphone gue nanti bisa kelihatan ke sini. Ini kenapa lagi bisa gerak ke atas? Naikin dikit. Oke. Nah, lu bisa lihat di sini di bagian YouTube Studio lo, di bagian revenue, di bawah itu kan ada top geografis by country. Kita klik aja. Kayak gini, ini punya gue ya. Selama dari tanggal 10 Oktober sampai 5 Oktober itu CPM by country-nya paling besar itu Qatar. Terus yang kedua itu Ceko, yang ketiga United Kingdom, Germany, Portugal, Lebanon, United States, Australia, Argentina, Netherlands. Terus kita naikin lagi South Korea, Estonia, France, Bosnia, Herzegovina, Singapura, Hong Kong, Kanada, Maroko, Japan. Kita coba cari negara-negara yang dekat-dekat kita ini, Indonesia. Ini ada Thailand. Thailand itu $5. Bisa kita Kamboja itu $4, ya kan? Filipina itu $4.
Lebih gede loh dari Indonesia ini kan. Sri Lanka itu $4, Taiwan, terus Meksiko, Malaysia itu sekarang kecil ya 2,7, Vietnam 2,15, dan Indonesia itu 1,9. Ini 28 hari terakhir kan. Kita cek aja yang 7 hari terakhir. Coba kita cek yang 7 hari terakhir. Yang pertama apa sih? Gue nggak kelihatan. Netherlands, Belanda, habis itu United Kingdom, Australia, Meksiko, United States, Estonia, Maroko itu berarti kita nanti translate-nya ke dalam bahasa Arab, Kanada, Hong Kong. Kalau Hong Kong itu berarti bahasa Chinese, kita pilih bahasa Chinese-nya yang sederhana. Huruf sederhana Singapura tuh, ya Singapura. Tetangga kita ini Thailand juga 6. Terus France, Taiwan, Australia, Kamboja aja ini udah gede banget, $4. Spain, India, Malaysia $2, Filipina 1,98, Indonesia tuh 1,87, kecil banget men. Jadi bakal nanti yang gue nembak ini Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, and then apa lagi tuh? Singapura bahasa Inggris kan masuknya. Dia juga bisa bahasa Melayu juga dia bisa. Terus sama Belanda, sama Estonia gue bisa tembak deh. Maroko juga. Nah, gitu. Berdasarkan data ini baru kita translate sesuai dengan negara-negara yang ada di sini karena kita ngincar CPM-nya juga dong. Gitu. Paham gak sih? Jadi sekalipun nanti kita dapat penontonnya sedikit, karena mereka itu CPM-nya gede, misalnya ada penonton dari Belanda, misalnya anggaplah 10 atau 15 orang yang nonton dan mereka nonton di atas 3 menit, itu mungkin lu bisa dapat $1 atau $2, kan lumayan banget kan. Kita langsung tancap gas aja ya. Berarti Melayu, Inggris, Indonesia gue tinggal tambahkan bahasa, misalnya Belanda berarti Netherlands kan, kita pilih Belanda. Kita masukkan ke Google Translate yang bahasa Inggris tadi kita sudah buat itu. Kita pastekan di sini. Hey there, kayak begitu. Kita pindahkan dia ke bahasa Belanda, Netherlands, Belanda. Hello there, bla bla bla. Ini ingat ya, hashtagnya juga tetap kita bawa, kita ambil, terus langsung kita klik tambahkan, masukkan dulu judulnya itu kan yang ini nih. Nah, mulai bingung kan lo? Judul tuh gue taruh di sini nih, ini kan. Nah, coba kalau lu bingung nih, yang ini deh. Yang ini tuh sebelah mana sih? Ini dia nih. Kita ambil aja nih. Ini judulnya punya kita kan, kita copy. Taruh di sini sebagai judul. Oke. Habis itu lu klik publikasi kan. Udah selesai belum? Di bagian subtitlenya ini klik tambahkan lagi. Supaya kalau mereka nonton nanti keluar teks di YouTube kita. Nanti kita lihat di akhir ini. Terjemahan otomatis lu klik. Musik. Wanneer van zullen we had Facebook problem? Bespreken Excel gisteren doorgaan Mark. Ik heb apaan itu gue gak ngerti. Bodoh amat. Habis itu lu klik publikasikan. Jadi kalau mereka nonton, orang Belanda nonton itu nanti dia ada bisa sisinya itu captionnya atau subtitlenya bahasa Belanda semua juga keluar. Nah, dan yang berikutnya kalau lu mau nambahin lagi juga bisa bahasa tambahin, nanti tinggal bahasa Spanyol, Prancis, Portugal, kayak begitu yang bahasa universal. Jadi seluruh dunia bisa nonton video lu. Tapi yang paling terpenting kita jangan lupa negara-negara tetangga kita. Dia juga punya gede kan. Begitu caranya ya. Dan hasilnya seperti tadi lu lihat hasilnya ya. Selama 28 hari terakhir penonton gue itu lu bisa lihat Kamboja men. Ada Malaysia 862, ada Singapura, tadi lu sudah lihat CPM-nya kan. Filipina nih, orang Filipina sampai 31 menit loh rata-rata dia nonton video gue. Wow banget. Thailand, Pakistan, Amerika Serikat, bla bla bla, ini di bawah masih kosong. Ini 28 hari terakhir. Coba kita cek yang 7 hari terakhirnya.
7 hari terakhir masih tetap, karena emang gue nembak negara-negara tetangga gue, karena emang CPM dia lebih gede dari kita. Gue nggak terlalu terlalu ambisius. Wah, gue harus nembak negara luar nih, gue harus nembak Amerika dan seperti itu, enggak lah. Negara-negara tetangga kita juga digarap ya. Rumput tetangga itu lebih hijau. Kamboja, Malaysia, Bangladesh. Nah kalau rata-rata nontonnya di bawah 3 menit ini mah udahlah ya, anggap orang kesasar gitu kan. Tapi lu lihat Thailand lumayan kan, Singapura juga masih ada. Amerika, nah kalau Amerika nih bisa dibilang bahagia, bisa juga dibilangin bencana juga karena kena potongan pajak om. Ya, lu bisa lihat misalnya selama 90 hari terakhir punya gue nih, Indonesia pasti tetap lah number one. Habis itu Kamboja, Malaysia, Singapura masih tetap. Gue bilang tuh negara-negara tetangga itu kita hantam semuanya. Sampai Jepang juga sampai 13 menit rata-rata dia nontonnya, meskipun ada kunjungannya 24 orang, tapi dia CPM-nya kan gede. Ini adalah cara channel-channel kecil seperti gue gini untuk survive, supaya tiap tanggal 22 gue tetap bisa gajian gitu. Karena kalau orang Indonesia yang nonton, kita tahu lah ya karakternya orang-orang kita itu, ada iklan dikit skip. Ada iklan dikit skip. Nggak mau dia diganggu sama iklan. Padahal kalau nggak mau diganggu iklan, lu jadi aja itu ikutan aja premium YouTube gitu kan, kampret. Sampai Vietnam juga lu ada rata-rata nontonnya 5 menit. Lumayan kan? Itu 90 hari terakhir. Ini membuat pembuktian ya, cara yang gue pakai ini selama ini, inilah cara yang bikin gue tetap survive meskipun penonton gue itu hanya 1000 orang per video gitu. Tapi tetap bisa menghasilkan dari pengunjung-pengunjung yang di luar itu. Oke, 90 hari terakhir kita lihat satu tahun ini. Selama 1 tahun. Sama masih ada Kamboja, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, negara-negara tetangga kita aja itu bisa lo lihat. Belanda juga ada tuh. Belanda nih 8 menit rata-rata durasi nontonnya, meskipun yang kunjungannya cuma 77 orang. Kayak Turki, Fiji, Meksiko, bla bla bla, semua keisi. Jepang juga masih ada. Atau lu mau kita cek lagi all the time sepanjang waktu. Nah, semuanya tuh ada ya. Negara tetangga kita itu jangan dilepas. Jangan sekali-sekali negara tetangga kita itu dilepas, karena itu akan digarap sama orang-orang lain. Orang-orang bule juga melakukan hal yang sama. Video mereka translate, mereka ngincal. Karena emang CPC negara Asia Tenggara ini selain Indonesia itu gede. Ya, oke guys, tuh bisa lihat. Ini all the time ya, sepanjang waktu. Ini rahasia gue PO tiap bulan dari YouTube, meskipun penonton gue ya unyil banget gitu, mungil banget, tapi inilah ya bisa bikin seneng-seneng juga sih. Emang meskipun ya PO-nya ya standar lah ya, segitu-gitu aja ya, tapi patut disyukuri. Nah, kalau lu juga channelnya masih kecil tapi sudah dimonetize dan penontonnya juga kalau dari Indonesia lu susah untuk PO, maka lu incer penonton dari luar negeri. Terutama buat lu yang misalnya main dengan niche kayak video-video lucu atau video-video ya apalah, video-video tutorial itu kan gampang banget ya, enak banget itu, karena lucu itu bahasa universal, orang pada semua ketawa kan. Atau misalnya lu video-video ASMR itu juga gampang banget, nggak perlu deskripsi yang panjang-panjang, cuman di keyword, di tag deskripsi dan judulnya aja yang jelas. Oke, gue cukupin materi gue hari ini. Kita nanti akan ketemu di video-video gue berikutnya, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.